Ya Om Karam Ustadz Sulaiman Azudi Sampun Rawuh. Karena tadi sudah selawat, untuk menghemat waktu langsung saja kesempatan saya persilahkan kepada Bapak Ustadz Sulaiman Azudi untuk menyampaikan kitab Al-Azkar An-Nawawi. Semoga Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iwami Alhamdulillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Waqfina bihalalika an haramika wa afdina bifadlika an siwa. Saudara-saudariku, jamaah Iwamid on Air tercinta yang selalu mendapatkan hidayah dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi yang penuh berkah ini, di awal tahun ini kita bisa berjumpa kembali dalam kajian kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah, bahas tentang hadis-hadis, pedoman-pedoman dari ibadah kita sehari-hari. Dan alhamdulillah, pagi hari ini kita sampai pada bab yang berikutnya, yaitu babul adhkari ba'da shalah, bab menjelaskan tentang zikir-zikir setelah sholat. Namun sebelumnya, mari semuanya bersalawat kepada Rasul dengan mengucap Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, tanpa memperpanjang pembukaan, langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Babul azkari ba'da shalah, bab menjelaskan tentang zikir-zikir setelah sholat. Zikir setelah sholat itu banyak macamnya, dan yang dibahas di sini sebagian, jadi bukan semuanya. Banyak banget macamnya zikir setelah sholat. Jadi bukan itu-itu saja. Jadi kalau ada orang, ada ustadz, ada siapa saja mengatakan zikir setelah sholat kok gitu, berarti dia kurang membaca hadis, atau mungkin bacaannya cuma buku terjemah. Bismillahirrahmanirrahim. Ajma'a mufakat sopo al ulama ala stihbabi zikri ing atase sunai zikir, dianjurkannya zikir ba'da sholati, sakwise sholat. Karena sekarang ada mengaku ustadz, tapi setelah sholat enggak zikir. Setelah sholat zikir katanya bid'ah. Iki ustadz piye iki model. Wajaat ngono ya tamatan Madinah jare LC. Wajaat lan teko fihi ing dalem zikir. Wajaat lan teko fihi ing dalem zikir apa hadis, pira-pira hadis kasiratun kang akeh, sahihatun kang sahih, fi anwa'in ing dalem pira-pira werna minhu saking zikir. Ulama sepakat bahwasannya dianjurkannya zikir setelah sholat, dan banyak hadis-hadis yang menjelaskan, hadis-hadis sahih yang menjelaskan macam-macam zikir itu tadi. Fanad guru mongko nutur sapa ingsun turfan ing pira-pira arah min ahamiha, saking pira-pira luwih penting-pentinge zikir hadis. Jadi yang akan saya tuturkan menurut Imam Nawawi ini adalah hadis-hadis yang penting-penting saja, hadis-hadis yang inti-inti saja. Jadi kalau yang lain masih banyak, selain ini ba'da sholat itu masih
banyak. Rawaina ngrawayatake sapa ingsun fi kitab Tirmizi ing dalam kitab Imam At-Tirmizi ngan Abi Umamah saking Abu Umamah radhiyallahu anhu kala ngendika sapa Abu Umamah ila den takokake li Rasulillah maling Kanjeng Rasul. Rasulullah ditanya, ayud du'ai asma'u, ayud du'ai utawi endi-endine donga iku asma'u luweh den rungu maring Allah. Doa yang lebih didengar Allah itu doa kapan ya Rasulullah? Kala ngendika sapa Kanjeng Nabi, jauful laili iku tengahe wengi al-akhiri kang akhir. Doa yang lebih didengarkan oleh Allah itu doa di tengah malam yang terakhir. Jauful lail al-akhir. Yogui doa ning tengahe wengi sing keri. Jadi malam itu dibagi menjadi 3. Malam itu dibagi menjadi 3. Terus yang tengah itu dibagi menjadi 2. Kalau malam ngitungnya setelah sholat isya, kalau maghrib itu namanya surub, namanya petang dan malam. Jadi kalau malam kita ngitungnya dari jam 7-8 ya, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 9 jam. Kita hitung 3-3. 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4. Berarti tengah malamnya berapa? 11, 12, 1. Jadi tengah malam yang akhir. Tengah malam yang akhir itu kapan Pak Ustaz? Antara jam 12, antara jam 8, antara jam setengah 12 sampai jam 1. Waktu setengah 12 sampai jam 1 ini, kata orang Jawa, ini adalah waktu sakral. Kata orang Jawa ini waktu di mana waktune ngening ne ati. Setengah 12 sampai jam 1 ini waktu sideme kayon. Waktu inilah yang paling mustajab untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala antara setengah 12 sampai jam 1. Kalau selainnya itu apa enggak boleh Pak Ustaz? Boleh. Cuman derajatnya di bawah itu. Kenapa setengah 12 sampai jam 1 ini merupakan waktu yang paling didengar ketika beribadah? Karena waktu itu waktu yang paling berat. Waktu yang paling berat. Kalau bangunnya jam 4, jam setengah 4 itu ringan. Karena mendekati subuh. Sesuatu yang ringan, ya biasanya dapatnya ringan. Tapi Rasul ditanya, ayut du'ai asma. Mana doa, di waktu kapan doa itu lebih didengar oleh Allah? Maksudnya lebih didengar itu gimana maksudnya? Lebih cepat diijabah. Kapan waktunya? Jauful lail al-akhir. Yaitu tengah malam yang akhir. Tengah malam yang akhir. Ini kalau tidak dipahami secara jelas, tidak paham. Wong tengah malam kok sing keri, piye maksudnya? Bukan malam terakhir loh ya. Ada yang menerjemahkan kapan doa yang paling mustajab di akhir malam. Loh ini bukan akhir malam ini. Kalau akhir malam, bahasa Arabnya akhirul lail. Ini Rasulullah tidak bersabda akhirul lail. Ada yang menerjemahkan di akhir malam itu ada. Ayud du'ai asma'u. Jama'i wamid jangan sampai salah paham.
doa kapan yang paling lebih cepat diijabah? Rasul tidak bersabda akhirul lail, bukan. Kalau akhirul lail artinya akhirnya malam. Kalau akhirnya malam berarti antara jam 3 sampai jam 4 itu akhirnya malam. Padahal akhirnya malam itu waktunya untuk makan sahur. Ini bukan akhirnya malam. Lafadznya saja coba diperhatikan. Rasul bersabda jauful lail. Jauf itu artinya tengah. Jauf itu artinya tengah. Jauful lail, tengah malam. Al-akhiri, kang akhir. Tengah wengi sing keri. Berarti kalau malam itu ada tengahnya, berarti malam itu ada awalnya, ada tengah, ada akhir. Itu cara memahaminya. Jangan sampai salah. Berarti malam itu dibagi 3. Ada awal malam, ada awalul lail, ada jauful lail, ada akhirul lail. Ada awal malam, tengah malam, akhir malam. Kalau gitu, malam itu dihitung dari mana Pak Ustadz? Dihitung setelah masuk sholat isya. Karena kalau asar namanya sore, kalau maghrib namanya ghurub atau petang. Jadi kita hitung saja seperti setelah sholat isya. Kalau isyanya adalah jam 7, kita hitung mulai jam 8, 1 jam ke depannya. 8, 9, 10, 3 jam. Ini adalah awalul lail, malam yang pertama. 11, 12, 1. Ini adalah jauful lail, tengah malam. 2, 3, 4. Ini adalah akhirul lail, akhir malam. Nah, Rasul bersabda, doa yang paling lebih diijabah oleh Allah adalah jauful lail al-akhir, tengah malam yang akhir. Berarti bisa kita pahami jam 11, 12, 1. 11, 12, 1 dibagi menjadi 2. Atau dibagi menjadi 3. Kalau dibagi menjadi 3 lagi, berarti ada 11 awal, tengah malam awal, 11 ke 12 tengah malam tengah, 12 ke 1 tengah malam yang akhir. Jadi antara 12 ke jam 1 atau kalau kita bagi 2 awal dan akhir, maka setengah 12 sampai jam 1 inilah namanya waktu yang paling mustajab untuk doa. Karena di sini antara jam 12 sampai jam 1 ini adalah waktu yang paling berat untuk bangun. Waktu jarene wong Jawa bodo demit-demit podo metu. Hati-hati wis jam 12 bengi, engko demit-demit podo metu. Ayo, nggih napa mboten? Atau mirang napa mboten jamaah iwami? Jam 12 bengi lho, engko demit-demit podo metu. Nggih. Ada nggak yang pernah dengar kata-kata seperti itu? Pernah. Halo? Jemaah? Ya pernah. Nanti hantu-hantu pada keluar, demit-demit pada metu engko jin priprayangan metu. Sekarang saya mau bertanya kepada jamaah. Kenapa hantu itu keluarnya jam 12 malam coba? Karena sepi, nggak ada orang yang sepi. Kenapa hantu itu keluarnya jam 12 malam, terus jam 9 malam kemana aja gitu loh? Apa masih tidur? Si hantu itu loh. Jalan-jalan mungkin Bapak. Saya tuh pernah bertanya sama hantu. Tidur. Hantu. Jin, saya tanya.
kenapa kamu itu kalau keluar rata-rata kok antara jam 11:30 sampai jam 12 rata-rata itu keluar. Manusia sidem kayonan ngoten niku Ustaz piye. Apa jawabnya? Ini saya tanya beneran ini. Saya pernah bertanya sama jin. Itu supaya manusia mengganggu supaya tidur tidak berdoa. Nah, itu jawaban yang terakhir itu agak cerdas itu. Dapat hadiah nanti ya. Ronda, Abah Ronda. Jadi gini, saya tuh pernah bertanya sama jin. Kenapa jin-jin yang jahat-jahat itu rata-rata keluarnya antara kurang lebih jam 12 itu kenapa? Ya hubungannya dengan hadisnya Rasul ini. Para setan, para pasukan setan, pasukan iblis dari alam jin itu sangat takut kalau manusia, umat Nabi Muhammad jam 12 ini bangun, lalu wudhu, lalu sholat dan berdoa. Ini mereka sangat takut dan sangat khawatir. Karena kalau jam 12 ini mau berwudu, mau berdoa, ini pasti cepat diijabah oleh Allah. Mereka tidak mau. Akhirnya, para setan, para iblis, para pasukan-pasukan dari jin yang jahat-jahat ini mengadakan musyawarah besar. Ia tahu musyawarah besar bagaimana menyebarkan sebuah berita bohong, menyebarkan sebuah berita hoax, dan bagaimana umat Nabi Muhammad ini jam 12 malam jangan sampai bangun, ditakut-takuti ada hantu, diganggu, macam-macam pokoknya. Tapi kalau sudah lewat jam 1, yus gak ngono meneh, lha nyanti demite iku lho. Saweneng wisan. Kenapa? Karena kalau sudah lewat di pertengahan malam, doa itu lama diijabah oleh Allah. Ini rahasianya kenapa demit-demit iku lek jam 12 mesti gentayangan. Ngedeni wong-wong ben ojo tangi, soale lek tangi donga sak donga cepet diijabah oleh Allah. Niki sing dawuh Kanjeng Nabi. Ngoten lho. Yang kedua, waktu yang lebih diijabah oleh Allah itu kapan? Yang pertama di tengah malam yang akhir, yang kedua wa duburus sholawatil maktubah, yaitu waktu setelah sholat wajib. Ada yang menerjemahkan waktu sebelum salam pada sholat, jadi setelah tasyahud akhir berdoa. Ada yang mengatakan waktu sujud terakhir dalam sholat, tapi pendapat yang lebih sahih duburus sholawatil maktubah adalah setelah sholat fardu. Jadi ketika sholat fardu selesai, jangan langsung kemana-mana. Yaitu karena itu adalah waktu yang lebih cepat diijabah doa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah Imam on Air yang selalu mendapatkan hidayah dan berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa rawaina lan ngriwayatake sapa ingsun fi sahihail Bukhari ing dalam kitab sahih lorone Imam Bukhari lan Muslim. Dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqala ngendika sapa Ibnu Abbas, "Untu ana sapa ingsun iku arifu weruh sapa ingsun ing doa salati Rasulillah ing rampunge salate Kanjeng Nabi bitakbiri kelawan maca takbir." Menurut Ibnu Abbas yang pernah bertemu dengan Rasulullah, Ibnu Abbas itu tahu kalau Rasulullah itu sholat selesai biasanya membaca takbir. Jadi janji Kanjeng Nabi membaca takbir berarti sholatnya selesai. Untuk arifu ing qada sholati Rasulillah bitakbir. Wa fi riwayatin, dan di dalam sebuah riwayat kunna, bukan kuntu, kita itu ngerti
selesainya sholat Rasulullah itu biasanya dengan membaca takbir. Terus diriwayatkan pula dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas berkata, "Anna raf'as sauti bidzikri hina yang sarifun nasu minal maktubah kana ala ahdi Rasulillah." Nah, ini dalil zikir, ya, zikir setelah sholat dibaca keras. Karena sekarang banyak ngaku ustadz, ngaku ulama, ngaku tamatan Madinah mengatakan bahwa zikir keras setelah sholat tidak ada dalilnya. Zikir keras setelah sholat tidak ada dalil. Iki terus le ngaji biyen endi, aku sampai gugur ya. Terus kita opong. Padahal hadis Bukhari Muslim menyebutkan riwayat Ibnu Abbas, anna raf'as sauti teman setuhune banterne swara bizikri kelawan zikir. Zikir sing keras, zikir sing banter. Hina yang sorifu semangsane wis rampung sapa annasu menungso minal maktubati saking salat wajib iku kana ono banterke swara zikir ala ahdi Rasulillahi ing atase zaman sugenge Kanjeng Nabi alaihi salatu wasalam. Jadi zikir keras itu sudah ada sejak zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Zikir keras ketika setelah selesai sholat. Terus sekarang ada ulama, gitu, ngaku ulama, ngaku ustadz, tamatan Medina, LC. Wah itu bid'ah, itu zikir keras dilarang. Walah. Terus iki piye kitab Adkar Nawawi terus piye terus ngalim endi ustadz zaman yahene karo sing ngarang kitab Adkar Nawawi terus ngalim endi karo Imam Bukhari ngalim endi karo Imam Muslim ngono lho sing percaya ya akeh YouTube ning jero HP iki yo sampe kaya iya ngono. Aku ya sampe ngumun aku kok. Ngono iki undang tamatan LC Madinah. Oh. LC Madinah maca ngene kok ndak iso. Wa qala lan ngendika sapa Ibnu Abbas. Keterangan zikir sebelum saya lanjutkan. Keterangan zikir keras setelah sholat wajib itu wahamalalan bahas sapa Imam Syafi'i wa ghairuhu jahrahu ing bantere zikir bil adkari kelawan zikir wa doa ilan doa akibat sholati sakwise sholat ala anahu ing atase temen setuhune jahrus saut rafqus saut jadi banterne swara kana li ajli ta'limil mu'minin yaitu untuk mengajarkan orang-orang mukmin. Di zikirnya keras supaya dengan niat mempelajari jamaah. Famin sama qala wa yajharu li ta'limihim. Maka dari itu Imam Syafi'i berkata, keraskanlah zikir untuk mengajari makmum. Fa'idha ta'lamu asyar. Ketika makmum itu semuanya sudah pada ngerti, sudah pada pinter, maka sirikan. Ini pendapat Imam Syafi'i. Jadi intinya begini. Kalau yang bermakmum itu ada yang belum pinter zikir, maka zikirnya dikeraskan. Saya ulangi lagi. Kalau makmumnya itu ada yang belum pinter zikir, makanya zikirnya dikeraskan. Tapi kalau makmumnya sudah pinter zikir, maka zikirnya
disirikan sendiri-sendiri. Itu caranya. Begitu. Jamaah Iwamit on Air yang selalu mendapatkan hidayah dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Saya lanjutkan. Wa rawaina lan ngriwayatake wa qala lan ngendika sapa Ibnu Abbas, kuntu ana sapa ingsun iku a'lamu weruh sapa ingsun idang sorofu arikalane wis bar sapa nas saking lakoni salat bidzalika klan mengkono-mengkono lakoni salat idza sami'tuhu arikalane krungu sapa ingsun ing dzikir. Jadi Ibnu Abbas wis apal, Bu. Janji wis dzikir berarti salate wis cukup. Ngono. Ya masuk akal sekali ya, bukan masuk akal, memang ya seperti itu. Orang kaya Ustaz anyaran saiki zikir seweru gak oleh. Masanane enek jamaah teko iki mang salate wis bar, apa sik arep munggah salat, kok padha meneng-menengi, kan enek bedane. Ngenteni salat karo bar salat kan enek bedane. Akhirnya ndak ngerti, tak takok, Mas iki wis bar apa wis arep munggah? Lah ya mbuh, aku ya ora roh, padha. Coba kalau mengikuti Ibnu Abbas, ya, azan, cukup azan, berdoa. Karena ad-doa bainal adzanaini la yuraddu. Doa antara azan dan qomah tidak ditolak. Tapi Ustaz anyaran saiki sing tamatan Medina, wah haram itu bid'ah itu. Berdoa bid'ah. Angel lagi semua model ngene iki. Akhirnya dongo anak-anak karena dibelajari doa itu ya namanya juga anak-anak pasti nggak bisa seperti orang tua, akhirnya diajari doa dengan syair. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, diajari dengan syair. Itu doa. Doa itu tidak akan diterima oleh Allah tanpa adanya sholawat. Sholawat dulu lalu berdoa. Wa azghili dzalimin bidzalimin, itu doa. Gitu loh. Doa yang diawali dengan sholawat akhirnya dinamakan sholawat. Nah, sholawat bid'ah. Sholawat itu yang diajarkan Rasul. Lah kalau doa boleh. Alah. Iki njaluk di tukokne lodo iki sing model ngene iki. Warawaina lan ngriwayatake sapa ingsun fi sahih Muslim. Di dalam hadis sahih Muslim kan Sauban radhiyallahu anhu kala ngendika sapa Sauban. Karena ana sapa Rasulullah Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku idzang sarafa arikalane cukup sapa Kanjeng Nabi min salatihi saking salate Kanjeng Nabi istighfar mongko maca istighfar sapa Kanjeng Nabi salasan kelawan ping 3. Nah, nek maca istighfar ping 3. Nek maca istighfar iku piye? Istighfar iku reno-reno. Enek sing astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ada. Enek sing astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kenek. Enek sing astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Boleh. Setelah itu baca doa selamat. Allahumma antas salam wa minkas salam. Tabarakta ya dzal jalali wal ikram, itu yang pendek. Yang panjang, Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udu salam wa hayyina rabbana bisalam wa adkhilna jannata darussalam. Tabarakta rabbana wa ta'ala ya dzal jalali wal ikram, itu yang panjang. Wakil al-Auza'i wa huwa ahadur ruwatil hadis kaifal istighfar. Bagaimana Rasulullah beristighfar? Taqulu astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Seperti itu. Ada yang
bilang astagfirullahaladzim, 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 boleh. Terus pokoknya lek gawe ngaji kita PAK ora gampang nyalah-nyalah. Wong gampang nyalah-nyalah ini biasa nih orang tahu ngaji. Orang tahu ngaji akeh biasa. Ngaji ini kuwi ya terjemah buku terjemahan lek tuku ning ngene pasar. Warwaina lan riwayatake sapa ingsun fi sahih Bukhari wa Muslim. Anil Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu anna Rasulullah teman sedune Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam iku kana ana sapa Kanjeng Rasul iku ida farago ari kalane wis rampung sapa Kanjeng Rasul minas salati saking salat wasallam lan wis kuluk salam sapa Kanjeng Rasul kala ngendika sapa Kanjeng Rasul la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani alima ataita wa la mu'ti lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jadda minkal jadd. Boleh. Ada lagi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La haula wa la quwata illa billah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah. Lahun ni'mah wa lahul fad wa lahus sana'ul hasan. La ilaha illallah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Boleh. Ada riwayat dari Zubair wa kana Rasulullah yuhalilu bihinna dubura kulli shalah. Rasulullah itu membaca tahlil ya, membaca tahlil dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir setelah sholat. Itu riwayat Ibnu Zubair. Terus kalau riwayat membaca tasbih tahmid 33 kali itu gimana? Gini ceritanya, Bu. Nek cerita ini riwayat. Anna fuqara al-muhajirin. Jadi iki zikire wong parat-parat iki. Saya ditanya dulu. Saya dulu pernah ditanya sama teman. Mas, zaman ki janji bar salat kok mesti gak gelem maca zikir subhanallah ping apa 33 alhamdulillah ping 33 Allahu akbar ping 33 nyapa. Aku poin alalas aku. Aku cegah maca kuwi zikire wong larat aku. Lho itu beneran. Ini ceritanya. Saya ceritai aku gak magang melarat aku. Ya ndak gitu. Enggak bener iki alasan sing ndak bener aja dinot iki. Jadi gini. Wangan Abi Hurairah radhiyallahu anhu diceritakan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Anna fuqara al-muhajirin teman setuhune wong melarat-melarat kaum muhajirin. Jadi sahabatnya Rasul yang sahabat sing melo hijrah iki enek sing melarat banget. Uripe iki wis pokoke ning emper masjid ngono penggaweane mian. Omahe gak duwe lho, Bu. Omahe gak duwe uripe ning emper masjid iki kaum muhajirin. Sapa fuqaraul muhajirin sing melarat-melarat. Iku atu sowan sapa fuqaraul muhajirin Rasulullah ing Kanjeng Rasul. Jadi ceritane iku sahabate Kanjeng Nabi kaum muhajirin sing melarat iku sowan ning gone Kanjeng Nabi. Bar sowan ning gone Kanjeng Nabi, faqalu mongko nyuwun pirsa bertanya. Jadi wong sing marat-marat sangko sahabat Kanjeng Nabi niku takok, berkeluh kesah ceritane iki curhat ceritane. Curhat. Piye le curhat? Ngeten Kanjeng Nabi, kula nyuwun pirsa. Kula badhe saya mau tanya ya Rasulullah. Zahaba ahlu dusur bidarajatil ulya wan naim al-mukim. Zahaba budalan sapa ahlu dusuri wong kang sugih-sugih bondo bidarajati kelawan derajat al-ula kang luhur. An wan naimi lan nikmat al-mukimi kang tetep. Kanjeng Nabi, enak nggih wong ki lek sugih. Wong ki lek sugih enak Kanjeng Nabi. Lah piye besok ning akhirat derajate dhuwur krana mempeng sedekah. Kek ning donya uripe ya penak, akeh nikmate krana sugih. Kanjeng Nabi dawuh ngoten iki. Pripun Kanjeng Nabi? Wong ki lek sugih lak ya enak.
derajate ning apa jenenge? Derajate mesti dhuwur. Tapi ye arep sedekah sepira-pira ya ketekan, arep bantu ngene-ngene ya ketekan, lek duwe duit niku lho Gusti Kanjeng Nabi. Lek duwe duit niku sembarang-barang kan iso to, Bu? Arep melok ngaji pulsane ya bek. Nggih. Arep melok jariah ning pondok ya duwe. Arep melok jariah ning masjid ya duwe, lek duwe duit. Jajal ora ndek duit. Apa nek pelenggang-pelenggang tok? Carane curhat ini. Orang fakirnya sahabat muhajirin ini, orang-orang muhajirin yang melarat ini curhat karo Kanjeng Nabi. Penak sing sugih-sugih lho Kanjeng Nabi. Yusalluna kama nusolli. Wong sugih-sugih ngoten nika ya salat, ya poso, walahum fadlun min amwal. Allah ngei bondo sing luwih yahujuna iso haji, wa ya tamaruna lan bisa umroh, wa yujahiduna iso jihad, wa ya tasaddaquna iso sedekah. Kala ngendika sapa Kanjeng Nabi, walah sampean meng berkeluh kesah, curhat ceritane. Nggih Kanjeng Nabi. Lah terus kados kula ngeten iki pripun? Ngene iki wis ra sugih. Sedekah. Apa sing disedekahne? Arep haji bondo sing endi, arep umroh. Yo ora duwe apa-apa. Terus pripun Kanjeng Nabi lek ngeten iki? Akhirnya Rasulullah bertanya. Faqala Rasulullah bersabda, "Ala u'allimukum syai'an tudrakuna bihi man sabaqakum wa tasbiquna bihi man ba'dakum." Kamu mau ndak saya ajari sesuatu yang sesuatu itu bisa menyaingi orang sebelummu dan bisa menyaingi orang setelahmu. Wala yakunu ahadun afdalu minkum illa man sana'a misla sana'tum. Dan tidak akan ada satu orang pun yang akan mengunggulimu kecuali orang yang mau sama menjalankan seperti apa yang kamu jalankan. Akhirnya para orang-orang melaratnya kaum muhajirin ini menjawab, "Bala ya Rasulullah, nggih Kanjeng Nabi nggih lek ngoten jenengan warai kersane kula niku derajate padha karo wong Islam sing sugih sing ahli sedekah." Kala ngendika sapa Kanjeng Nabi, "Tusabbihuna wa tuhmaduna, tusabbihuna wa tahmaduna wa tukabbiruna khalfa kulli salatin salasan wa salasina." Maca tasbih, maca tahmid, maca takbir sakwise salat 33. Maca tasbih lan maca tahmid lan maca takbir sakwise salat 33. Jadi subhanallah 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 alhamdulillah 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 Allahu akbar Allahu akbar. Ini ceritanya adalah zikirnya yang diajarkan Rasul kepada orang-orang fakirnya muhajirin. Wong melarat-melarate kaum muhajirin diajari zikir ini. Ben iso podo karo sing sugih. Ngono lho. Tapi ora kok sepisan terus sampai mati le maca. Faqala Abu Saleh Ar-Rawi ngan Abu Hurairah, lama suila semangsane den takoni sapa Abu Hurairah ngan kafiyati zikrihi saking pertingkai zikire Kanjeng Nabi. Ya kulo ngendika sapa Abu Hurairah, subhanallah walhamdulillah wallahu akbar hatta yakuna minhunna kullihinna salasun wa salasuna. Jadi subhanallah 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 sampai 33 kali. Seperti itu. Jamaah Iwamid on Air yang selalu mendapatkan hidayah dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis Muslim diriwayatkan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mu'aqibatun la yakhibu qalahunna ay fa'iluhunna zubura kulli salatin maktubah salasan wa salasina tasbihatan
wasalasan wasalasina tahmidatan wa arba'atan wasalasina takbiratan. Ruginya ketika diucapkan setelah sholat adalah tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, takbir 30 kali. Ini riwayat yang satunya. Jadi kalau awal tadi 33, yang kedua ini takbirnya 34 kali. Riwayat berikutnya, barang siapa membaca tasbih setelah sholat 33 kali, tahmid 33 kali, takbir wa kabbaro 33 kali, lalu ditutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, ghufirat khotayahu wa in kanat misla zabadil bahri, maka dosa-dosanya, kesalahan-kesalahannya diampuni oleh Allah walaupun seperti buih di lautan. Iki dikir sonorno tadi. Terus di riwayat lain, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yu'awidu dubura sholati bihaula'il kalimah. Setelah salat Rasulullah berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal jubni wa a'udzubika an aradda ila ardalil umri wa a'udzubika min fitnatid dunya wa a'udzubika min adzabil qabri. Itu juga pernah seperti itu, Rasulullah berdoa seperti itu pernah. Jamaah Ibamit on Air yang selalu mendapatkan hidayah dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Abu Dawud, Tirmidzi dan Nasa'i membaca tasbih setelah sholat bukan 33 kali, tapi 10 kali. Yusabbihullah ta'ala dubura kulli sholatin asron 10 kali, wa yahmadu asron 10 kali, wa yukabbiru asron 10 kali. Fadzalika khamsuna wa mi'atul bilisan. 50 di 10 Wadzalika khamsuna wa mi'atun bilisan wa alfun wa khamsu mi'atin bil mizan wa yukabbiru arba'an wa salasina. Jadi 10 30. Wa yukabbiru arba'an wa salasina idza akhadha madji'ahu, dan membaca takbir 34 kali ketika akan tidur. Ya, ketika akan tidur. Wa yahmadu salasan wa salatina wa yusabbihu salasan wa salatina fadzalika mi'atun bilisan. Jadi 34. Jadi ada berapa tadi? 100. Kalau tadi ada 5, yusabbihullaha dubura kulli sholatin asron, membaca tasbih 10, berarti 10 kali 5, 50. Terus ketika akan tidur baca 34, jumlahnya 100. Wa alfun bil mizan, qala wa qalu ya Rasulullah kaifa huma yasir wa may ya'mal biha qalil. Ya Rasulullah, itu bukan hal yang mudah. Terus yang menjalankan juga akan sedikit. Qala ya'ti ahadukum yakni syaiton fi manamihi wa yunawimuhu qabla ayakulahu wa ya'tihi fi salatihi wa yuzakkirahu hajatan qabla ayakulaha. Jadi kalian semua pasti akan bisa menjalankan itu semuanya sebelum tidur. Dibaca moco timbangane ra iso turuan ya moco ngono apik banget to ya. Hadis yang berikutnya, amaroni Rasulullah an aqra'a bil muawwidatain dubura kulli shalah. Rasul memerintahkan kita membaca surat muawwidatain, surat Al-Falaq dan An-Nas ketika setelah sholat. Wa
Wa fi riwayati Abu Dawud bil muawwidat fayambayi ayaqra'a qul huwallahu ahad wa qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas. Nah, dibaca ini. Jadi astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. La ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam wa hayyina rabbana bisalam wa adkhilna jannata darussalam. Tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Terus qul a'udzu birabbil falaq, a'udzu birabbin nas. Seperti itu. Lalu dalam Sahih Abu Dawud, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berwasiat kepada sahabat Mu'ad, ya Mu'ad, wallahi inni la uhibbuka. Mu'ad, saya itu sungguh mencintaimu Mu'ad. Usika ya Mu'ad, aku berwasiat kepadamu wahai Mu'ad, la tada'anna fi duburi kulli salatin taqul Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Mu'ad, jangan pernah kau tinggalkan doa setelah sholat. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku untuk berzikir kepadamu, mensyukuri nikmatmu, dan memperbaiki ibadah kepadamu. Jangan ditinggalkan. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Jangan ditinggalkan. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qada salatahu masahat jabhatuhu biyadil yumna. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika selesai salat mengusap kening, mengusap batuk dengan tangan yang kanan. Jadi Rasulullah itu kalau selesai salat, keningnya, batuke diusapi dengan menggunakan tangan kanan, lalu mengucap asyhadu alla ilaha illallahur rahmanur rahim Allahumma adhib annil hamma wal hazan. Asyhadu alla ilaha illallahur rahmanur rahim Allahumma adhib annil hamma wal hazan. Allahumma adhib anni amma wal hazan. Ya Allah, hilangkanlah dariku sedih dan susah. Jadi hilangkanlah susah dan sedih. Susah dan sedih, seperti itu. Lalu ada juga setelah sholat, Allahumma gfirli dunubi wa khatayaya kullaha, Allahumma a'isni wajburni wahdini li solihil amali wal akhlaq. Banyak banget ini. Ini hanya sebagian saja. Yang banyak, wah masih beberapa puluh hadis lagi. Atau mengucapkan subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Itu juga bagus. Hadis berikutnya, Allahumma ja'al khaira umri akhirahu wa khaira amali khawatimahu waj'al khaira ayami yauma alqaq. Itu juga bagus. Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqri wa adzabil qabri. Juga bagus. Seperti itu. Kalau kalian berdoa, maka awalilah dengan membaca alhamdulillah, memuji Allah, membaca sholawat kepada Nabi, lalu berdoalah apa yang engkau kehendaki. Jamaah Ibamit on Air yang selalu mendapatkan hidayah dan berkah dari Allah. Itu tadi pembahasan zikir-zikir setelah sholat di dalam kitab Adhkar An-Nawawi, yang sebenarnya zikir setelah sholat ini banyak sekali versinya. Jadi jangan sok-sokan mengarang sebuah buku atau menjelaskan kepada siapapun bahwa zikir setelah sholat itu saja. Hadisnya banyak sekali dan macamnya juga banyak sekali. Itu saja yang bisa saya sampaikan pagi hari ini dari kajian kitab Al-Adhkar An-Nawawi. Semoga semuanya diberikan keberkahan oleh Allah, diberikan umur panjang yang sehat, rezeki yang barokah, keluarga yang barokah, dan semuanya diberikan
husnal khatimah. Amin ya rabbal Amin ya Allah ya Sikum Rabbal wa nafsi bitaqwallah subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi Apa nyuwun barokah satu Fatihahnya apa? Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk siapa Fatihahnya? Nggih, untuk penutupan apa? Doa terakhir nggih nyuwun satu Fatihah ngoten. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Al-Fatihatu lima quri'atlah. Fatihah itu bisa dibaca untuk apa hajatmu. Jadi untuk apa saja boleh Fatihah itu. Jadi doa yang paling masyhur untuk tawasul doa adalah Fatihah. Maka semoga doa-doa kita tadi diijabah oleh Allah bi barakatil Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nggih, barakallahu matur nuwun Ustazah. Ustaz. Ikhlasan. Nggih. Jazakumullahu khairan hasanah jaza. Saya sampaikan terima kasih banyak kepada Al-Mukarram Ustaz Sulaiman Az-Zudi yang telah menyampaikan kajian kitab Al-Azkar An-Nawawi tadi. Semoga kita dapat memahami zikir-zikir setelah sholat, ya. Semoga kita dapat memahami dan menerapkan dalam keseharian sholat kita. Amin ya rabbal alamin. Dan satu Fatihah yang beliau pimpin tadi, semoga doa kita dan hajat kita diijabahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya, karena waktu sudah melebihi, monggo kita sarang-sarang tutup dengan doa akhir majelis satu kali saja. Monggo cuma di bukunya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Di sini keluarga Tulikmania yang bertugas dari awal hingga akhir, banyak kata-kata atau kurang berkenannya dalam bertugas kami. Keluarga Tulikmania mohon maaf lahir dan batin. Oke, Bapak Ibu jamaah. Kami sami. Monggo Tulikmania pamit undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.